Dr. Setio Handriasuti, spesialis anak konsultan. Beliau tadi selain juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, beliau juga praktek di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, di Rumah Sakit IMC Tangerang, dan juga pastinya beliau praktek di Klinik Anak UBSD Tangerang. Jadi untuk moms and dads yang butuh konsultasi langsung dengan beliau mengenai tumbuh kembang anak, boleh banget nih disarankan untuk datang ke Klinik Anak UBSD. Nah, pertama-tama saya ingin tahu nih dok, dokter mungkin bisa menjelaskan juga nih sama moms and dads, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan screening tumbuh kembang? Ya, jadi screening tumbuh kembang itu adalah suatu penapisan ya atau penyaringan gitu. Apakah anak-anak kita ini normal atau ada hal yang harus diwaspadai atau memang sudah terlambat gitu ya. Jadi ada dua aspek ya, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu kan terkait penambahan berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Kalau perkembangan itu adalah terkait perkembangan seorang anak ya. Seorang bayi bisa duduk, berdiri, berjalan ya untuk motorik kasar. Kemudian perkembangan motorik halus seorang anak itu mulai bisa memegang mainan, sampai dia bisa makan sendiri, sampai bisa menulis. Kemudian perkembangan bicara bahasa, mulai hanya bisa mengerti perintah, bisa bilang kata, kalimat, sampai bercerita. Kemudian juga perkembangan interaksi sosial dan kognitif. Jadi itu adalah 5 domain perkembangan ya. Jadi di screening itu dibedakan, kayak normal, ini harus dicurigai, kita observasi dulu, atau memang wah udah terlambat nih, jadi mesti ditentukan diagnosisnya gitu, langkah selanjutnya. Jadi seperti itu dokter Jidi. Oke, baik. Jadi sebetulnya screening tumbuh kembang ini dilakukannya namanya juga screening ya dok ya, bukan hanya dengan Ya, anak-anak yang sudah jelas ada masalah gitu ya dok ya, tapi dilakukan ya, oleh anak-anak yang memang kita perlu tahu nih sudah sesuai dengan tracknya atau belum ya dok ya, atau perlu ya. ada yang diperbaiki atau tidak gitu. Apa saja sih dok yang perlu dilakukan screening tumbuh kembang? Patokannya itu apa gitu dok? Misalnya mom and dad perlu nih membawa anaknya untuk melakukan screening tumbuh kembang. Ya sebetulnya screening tumbuh kembang ini semua dokter anak bisa ya mengerjakannya ya. Jadi sebaiknya itu dilakukan kalau anak umur 0 sampai 1 tahun itu dikerjakan 1 sampai 3 bulan sekali. Kenapa cepat banget ya? Karena memang pada bayi itu perkembangannya begitu pesat ya. Mulai dari dia tengkurap sampai dia harus duduk dan berdiri kan jaraknya cepat sekali. Dan pada masa bayi itu kan hampir tiap bulan kunjungan vaksinasi ya. Nah biasanya itu juga sambil dilakukan screening perkembangan. Dan kita lihat juga pertumbuhannya. Nah nanti kalau sampai anak usia 1 sampai 3 tahun, itu bisa dilakukan tiap 3 sampai 6 bulan sekali. Karena memang kan perbedaannya perbedaannya itu dari bulan ke bulan makin sedikit ya. Jadi kita lihat jadi agak lebih jauh. Nanti kalau anak usia 3 sampai 6 tahun itu bisa dilakukan tiap 6 bulan. Jadi seperti itu ya. Yang penting kuncinya adalah pada 2 tahun pertama, pada usia 2 tahun pertama ya, karena kalau ada keterlambatan ya harus dideteksi, kemudian kalau memang ada problem harus diatasi. Jadi seperti Oke. itu. Jadi Lagi-lagi nih dok, pasti ada ya mitos-mitos di kalangan moms and dad nih dok. Kadang-kadang banyak yang berasumsi bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu dua hal yang berbeda, padahal mereka adalah satu kesatuan ya dokter ya, betul ya dok? ya betul Iya, ya. kadang ada yang berpikir nih, nggak apa-apa deh beratnya kecil tapi anaknya aktif misalnya gitu ya dok ya. Nah itu sebetulnya penjelasannya seperti apa sih dok, keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan anak itu seperti apa sebetulnya dok? Ya, jadi gini, jadi 2 tahun pertama, usia 2 tahun pertama itu sangat penting ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan saling terkait itu betul-betul terlihat pada 2 tahun pertama kehidupan itu. Contohnya gini deh, ada anak usia 2 tahun, beratnya cuma 7 kilo. Ya, itu dia tidak mungkin akan mencapai perkembangan seperti anak seusianya. Ya, apalagi ternyata berat badannya itu tidak naik-naik sejak bayi, sejak usia 8 bulan. Jadi saya sering tuh dapat pasien anak umur 2 tahun, beratnya cuma 7 kilo gitu. Dia baru bisa duduk pun masih dibantu ya.
Nah, dan dari sini kelihatan bahwa dengan memperbaiki berat badan sesuai usianya, sering otomatis anak itu akan mengejar perkembangannya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi perkembangan itu kan terkait dengan perkembangan fungsi otak sebetulnya, ya. Nah, jadi dalam 1 tahun pertama kehidupan dan dari umur 1 sampai 2 tahun itu, otak itu butuh makanan yang sangat banyak, ya. Butuh nutrisi yang kualitasnya bagus dan kuantitasnya juga bagus. Kalau itu nggak bagus, berat badan akan terganggu. Kalau berat badannya terganggu, terlalu lama nanti tinggi badan atau panjang badan akan terganggu, terjadi stunting. Nanti kalau itu terus terjadi, nggak diperbaiki juga, nah baru lingkar kepalanya terganggu. Ya, lingkar kepala terganggu artinya perkembangan otaknya juga nggak akan sama seperti anak lain gitu. Ya, jadi sangat terkait, terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan. Ya, karena otak lagi butuh makanan yang bagus nih buat berkembang, buat jadi anak yang pinter di kemudian hari. Jadi seperti itu. Iya, itu jadi itulah kenapa disebut 1000 hari pertama kehidupan ya dok ya, Ya, sangat penting ya dok ya. Oke, kalau ya, mungkin saya juga pernah dengar kan 1000 hari pertama kehidupan itu sudah terbentuk 80% ya dok ya, otak itu sudah terbentuk di 2 tahun ya, pertama ya dok ya. ya. Oke, baik. Jadi segitu pentingnya ya moms and dads nih pertumbuhan dan perkembangan untuk dipantau ya dok. Ada juga nih mitos-mitos di luar sana yang moms and dads suka dengar juga nih pasti, nggak apa-apa deh anaknya kecil ngikut sama ibunya, ngikut sama ayahnya, tapi aktif gitu dok ya, tapi di usia Ya. 2 tahun. Jadi sebetulnya seberapa seberapa ini sih dok berpengaruhnya gitu genetik pada usia di 1000 hari pertama kehidupan anak? Ya, ya betul ya. Jadi itu pertanyaan yang bagus sekali nih Dokter Jibi ya. Jadi, nah kita mesti pastikan dulu ya. Jadi faktor genetik tentu pengaruh ya. Ada anak yang memang udah makan banyak, ya tetap aja segitu-gitu aja ya. Tingginya juga segitu-gitu aja. Nah kita mesti lihat grafik pertumbuhannya ya. Nah kalau faktor genetik yang emang sudah dari sananya kecil, walaupun dia kecil, dia pertumbuhannya tetap mengikuti jalurnya. Berat badannya ya, memang lahirnya kecil 2,5 kilo gitu ya. Jadi mungkin umur setahun juga dia cuma 8 kilo gitu ya. Atau terus nanti 2 tahun juga dia cuma sekitar 11 kilo, tidak 12 kilo. Tapi kalau dilihat grafik pertumbuhannya dia mengikuti lengkung pertumbuhannya, ya itu berarti it's okay. Emang dia kecil gitu. Tapi dengan grafik pertumbuhan yang bagus, artinya dia makannya juga udah cukup. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau perkembangannya juga normal sesuai usianya, ya udah memang ini anak bakatnya memang kecil gitu. Bakatnya juga memang tidak terlalu tinggi. Dan perlu diingat juga bahwa pertumbuhan berat badan dan panjang badan itu juga tergantung dari uh, berat badan pada saat dia lahir. Artinya kalau dia lahir dengan berat badan 2,8 kilo, tentu pertumbuhannya beda dengan anak yang berat lahirnya 4 kilo. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi walaupun ada pengaruh genetik, tapi juga tidak serta-merta gitu ya dok ya, misalnya dari usia Iya. 6 sampai ke setahun beratnya stuck di 6 kilo gitu. Kemudian berasumsi karena genetik orang tuanya ada yang kecil itu tidak seperti itu juga ya dok ya, jadi Iya. tadi Iya. terus lainnya mengikuti ya dok ya. Jadi kalau Grafik misalnya ada kurva pertumbuhannya. yang melandai apalagi turun tetap harus waspada gitu ya Turun. dok ya. Iya. Oke. Oke. Perkembangan apa sih dok yang paling sering terjadi nih dok? Yang paling sering dihadapi oleh dokter mungkin sehari-hari di Indonesia sendiri nih dok ya, khususnya mungkin di Jakarta atau Tangerang paling sering masalah perkembangan apa sih dok yang diderita oleh anak-anak di usia 2 tahun Oke. pertama? Ya. Kalau masalah pertumbuhan itu yang sering saya dapatkan adalah weight faltering ya, jadi penambahan berat badan yang tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah gagal tumbuh ya, di mana dia berat badan anak itu sudah tidak naik melampaui 2 persentil di grafik pertumbuhan. Yang ketiga adalah stunting ya, yang anak itu perawakannya pendek, tetapi karena faktor kekurangan nutrisi atau infeksi berulang. Nah, kalau problem perkembangan yang sekarang banyak ya anak telat bicara, ya bicara.
Anak 2 tahun belum ngomong, anak 2 tahun dipanggil belum noleh, disuruh belum ngerti. Jadi yang paling banyak sih itu sekarang. Oke, jadi word filtering sama speech delay ya dok ya, Ya, keterlambatan bicara. Oke. Nah, ada nggak sih dok sebetulnya teorinya gitu ya dok ya, mungkin bisa dijelaskan sama Mam Sendet, kalau misalnya keterlambatan bicara tadi kaitannya erat dengan gadget misalnya dok, atau dengan under stimulation gitu ya, stimulasi yang rendah gitu. Nah sebetulnya seperti apa sih dok kaitannya antara tadi pemberian gadget dan juga stimulasi gitu. Kadang-kadang kan ada juga Mam Sendet yang berpendapat, ah ini mah ikut sama ayahnya nih pendiam orangnya, memang nggak banyak ngomong misalnya seperti itu. Itu Ntar sebetulnya juga bisa sendiri gitu ya, mitosnya seperti itu. seperti itu. Sebenarnya gimana antara stimulasi itu sangat berpengaruh juga atau memang ngikutin aja deh gitu. Oke. Ibunya Ya gimana memang dulu. kalau pertumbuhan itu kan tergantung dari nutrisi dan faktor genetik ya. Kalau dan lingkungan yang sehat. Perkembangan juga seperti itu. Nah, ada faktor genetik, nutrisi juga sama lingkungan. Nah, lingkungan yang paling berperan adalah stimulasi yang bisa kita lihat dari pola asuh tentunya ya. Nah, dari 5 domain perkembangan itu tadi ya, kayak motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, interaksi sama kecerdasan, yang anak itu sebagian besar bisa dengan sendirinya adalah hanya motorik kasar aja gitu ya. Nah, yang lain itu kayak motorik halus, bicara bahasa, interaksi, kecerdasan, itu perlu stimulasi dari lingkungannya ya. Contohnya gini ya tadi ya, terkait dengan perkembangan bicara bahasa, kita menstimulasi anak belajar bicara, perkembangan bicara adalah dengan banyak mengajak berinteraksi ya, mengajak bicara, mengajak bermain, mengajak bernyanyi, membacakan buku, membacakan cerita secara langsung, face to face, interaksi 2 arah. Nah, kalau dikasih gadget, itu stimulasinya hanya 1 arah saja, dan itu aja ya, jadi tidak variatif dan tidak interaktif. Nah, itulah yang membuat anak-anak sekarang yang dipaparkan gadget terlalu dini, dia tidak perkembangan bicara bahasanya akan terganggu karena gini loh, jadi otak anak itu kan masih polos ya, yang umur dari lahir sampai 2 tahun, umur 2 tahun deh. Jadi apa yang tergambar, apa yang tersimpan di otak anak itu sangat tergantung dari apa yang kita beri ya. Kalau anak itu cuma terpapar pada lagu Cocomelon, pada film Upin Ipin, pada apalah film-film gitu ya, hanya itulah yang dia kenal. Akhirnya dia mengucapkan kata ya hanya sekedar meniru apa yang selama ini dia dengar, ya, apa yang selama ini dia lihat, ya, tapi tidak interaktif. Ya. Nah, beda dengan kita ngajak bicara, kemudian ngajak bermain, main cilukba, kemudian juga membacakan cerita. Tentu si anak belajar satu kata lengkap dengan konteksnya, konteks dalam penyusunan kalimat maupun konteks dalam pemanfaatannya dalam situasi yang tepat. Jadi seperti itu. Betul nggak sih dok kalau kemampuan bicara anak di 2 tahun pertama itu menentukan kecerdasannya di masa yang akan datang dok? Kemampuan Oke, bicara. memang perkembangan bicara bahasa itu terkait sama kecerdasan ya. Tetapi terlalu dini kalau kita menentukan kecerdasan itu pada anak usia balita yang masih belajar bicara bahasa ya. Jadi kalau aspek bicara bahasa itu kan macam-macam ya, ada fungsi bahasa reseptif, dia ngerti kita ngomong apa, dia ngerti perintah dan sebagainya. Kemudian ekspresif, dia bisa menyatakan keinginan dan sebagainya ya. Nah, ketika anak itu kecerdasannya baik atau cukup tinggi, maka dia mampu tuh yang namanya membantah, berargumentasi, ngeyel, mempertahankan pendapat. Itu tentu memerlukan kecerdasan yang di atas rata-rata ya, dibandingkan dengan anak yang kecerdasannya sedikit di bawah normal ya. Dia hanya bisa menyatakan pendapat, tetapi tidak bisa berargumentasi, kemudian juga nggak bisa bercerita panjang lebar atau menceritakan kembali, yaitu adalah satu gambaran kasar aja sih tentang kognitif seorang anak.
Tapi tentunya kita harus pastikan ketika dia sudah berumur kira-kira 6 tahun, berapa sih level kecerdasannya, seperti itu. Kadang-kadang juga soalnya tadi yang seperti dokter sampaikan, adanya kemampuan mempertahankan argumentasi, kelihatan ngeyel dan sebagainya. Orang-orang memandang itu sebagai anaknya bandel ya gitu ya, ngeyel ya gitu. Ya, sebetulnya ada sebuah tanda juga ya dok ya, bahwa kita bisa Iya, anak ini memberikan cerdas. gitu ya, bahwa Iya. anak ini cerdas. Jadi kalau ada anak balita cerewet, bertanya terus, ngeyel, selalu menanyakan kenapa ini nggak boleh, kenapa itu nggak boleh, itu bagus. Artinya otak anak itu bekerja gitu. Selalu mencari penyebab kenapa ini, kenapa itu. Dan itu adalah bukti kecerdasannya cukup baik gitu. Jadi jangan dimarahin maksudnya. Nah ini kembali lagi nih dok ke screening pertumbuhan dan perkembangan. Nah mungkin boleh dijelaskan nih dokter untuk ke moms and dad, red flags atau tanda-tanda bahaya nih dok yang perlu moms and dad tahu, yang perlu nih seorang anak dikonsultasikan atau di screening tumbuh kembangnya gitu dok. Dari pertumbuhan kira-kira red flags-nya apa, dan dari perkembangan apa? Ya, tadi kan saya sudah bicara tentang KPSP ya. Nah, tapi bisa juga kita memakai satu tanda-tanda waspada atau red flags ya. Nah, contohnya adalah red flags di bidang motorik kasar, itu kita harus curiga kalau misalnya seorang anak itu belum bisa berguling umur 5 bulan ya, belum bisa mengkurap bolak-balik. Kemudian kepalanya masih belum tegak pada saat usia 6 sampai 7 bulan. Kemudian belum bisa duduk tegak usia 10 sampai 12 bulan. Kemudian belum bisa merangkak atau menarik badannya ke posisi berdiri pada saat usia 12 sampai 13 bulan, dan belum bisa jalan pada umur 18 sampai 21 bulan. Itu untuk motorik kasar ya. Nah, kalau refleks motor halus itu misalnya adalah dia belum bisa memegang benda yang diletakkan ke tangannya pada usia 4 sampai 5 bulan, atau tangannya tetap terkepal erat seperti ini ya. Kemudian dia belum bisa memegang benda di satu tangan pada usia 7 bulan, dan nggak bisa menumpuk benda-benda kecil ya seperti kubus gitu pada usia 2 tahun, atau tetap memasukkan bendanya ke mulut pada usia benda apapun ke dalam mulut pada usia 2 tahun. Nah, kemudian kalau refleks perkembangan bicara itu ya yang harus diwaspadai, kalau umur 6 bulan anak itu dipanggil nggak noleh ya. Pada siapa sih yang manggil gitu ya. Jadi di atas usia 6 bulan itu anak kalau dipanggil mesti sudah menoleh. Kemudian usia 10 bulan tidak merespon ketika disapa. Atau dia nggak ada babbling ya, baba-baba, tata-tata pada usia 12 bulan. Nggak ada kata pada usia 16 bulan, dan kemudian juga belum ada kalimat terdiri dari 2 kata pada usia 2 tahun. Atau tadinya dia bisa ngomong atau berinteraksi, tapi pada usia berapapun tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, kalau interaksi sosial itu bisa kita lihat waspada kalau dia nggak ada senyum pada usia 3 bulan. Jadi anak 3 bulan tuh kalau diajak ngomong, diajak ketawa tuh sudah bisa senyum sosial namanya ya. Kemudian kalau usia 6 sampai 8 bulan tuh nggak ketawa kalau dia diajak bermain. Atau anak setahun tuh sulit ditenangkan ya kalau dia lagi rewel. Sulit ditenangkan tuh artinya dia nggak ngerti bujukan ya. Kemudian juga usia 2 tahun tuh gampang mengamuk ya kalau tanpa sebab yang jelas ya. Atau nggak ada kontak mata ya pada usia berapapun. Nah, jadi seperti itu kira-kira refleksnya. Tadi ada yang menarik nih dok. Yang tadi kan ada misalnya sudah punya kemampuan sesuatu ya dok ya, kemampuan perkembangan, kemudian tiba-tiba hilang. Tadi misalnya kemampuan bicara gitu dok. Kira-kira faktor apa saja dok yang mungkin harus diwaspadai moms and dad nih supaya tidak terjadi seperti itu dok? Nah, ini sering nih krusial banget pada saat usia 1 sampai 2 tahun ya. Jadi saya sering mendapatkan, dok anak saya waktu umur 12 bulan tuh udah bisa dadah, udah bisa panggil mama, papa. Terus tiba-tiba 18 bulan tuh tiba-tiba hilang tuh semuanya ya. Atau anak umur 18 bulan udah bisa bilang 10 kata, tapi umur 2 tahun tiba-tiba hilang semuanya ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri ada cerita dia terpapar pada gadget, atau ada cerita dia pindah rumah ya, yang tadinya di rumah di lingkungan yang ramai, banyak orang, banyak yang ngajak main,
Kemudian dia pindah ke rumah yang hanya ada bapak ibunya dan pengasuh. Dan pengasuhnya juga diem. Kedua orang tuanya harus bekerja. Nah, jadi seperti itu yang harus diwaspadai. Ya. Perubahan lingkungan, perubahan stimulasi tentu akan menghilangkan perkembangan yang sudah tercapai. Jadi seperti itu. Oke, baik. Apakah menstimulasi anak dengan cara mommy aktif mengajak interaksi atau ngobrol sejak dalam kandungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak saat lahir nanti, Dok? Silakan, Dokter. Ya, tentu ya. Jadi saraf-saraf pendengaran itu sudah mulai bisa dirangsang pada trimester terakhir kehamilan loh, malah ya. Jadi sebelum lahir pun dia sudah siap untuk distimulasi. Nah, bagus lagi kalau begitu anak itu lahir terus distimulasi ya. Jadi jangan menganggap bayi kecil itu nggak ngerti, dia sudah ngerti. Orang di dalam perut aja dia udah ngerti kok, apalagi setelah dia lahir. Nah, tentu bagus sekali. Oke, jadi kalau misalnya mami mau ngajak ngobrol anaknya dalam kandungan, nggak usah malu ya, Dok, ya, nggak usah takut Iya dikira betul. gitu ya, Dok. Ngapain sih Kadang-kadang ngajak bayi? Iya, ngapain sih ngapain sih ngajak ngobrol bayi kecil gitu ya? Padahal dia sudah mengerti. ya, dan itu udah sangat berpengaruh sekali ya, Dok, ya, terhadap kemampuan Iya. bicaranya, kemampuan bahasanya nanti setelah lahir ya, Dok, ya. Anak saya mengalami HIE dan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Apakah beresiko parah di masa depannya? Anak saya saat ini umurnya 7 tahun, Dokter. Terima kasih. Silakan, Dokter. Ya, HI itu adalah bayi yang lahir tidak langsung menangis ya. Jadi HI itu adalah encephalopathy hypoxic ischemic. Nah, bayi-bayi yang lahir dengan HIE ini terutama yang sedang dan berat ya, maka dia akan berisiko tinggi terjadinya cerebral palsy. Ya, jadi cerebral palsy itu adalah gangguan perkembangan terutama pada motoriknya ya dan gangguan postur. Tapi anak-anak cerebral palsy ini juga bisa disertai gangguan lain seperti misalnya disabilitas intelektual, kemudian juga keterlambatan bicara, problem perilaku ya. Nah, tentu harus dilihat ya HIE-nya sedang atau berat. Kalau HIE ringan mayoritas tidak ada masalah ya. Jadi seperti itu. Nah, tentu tergantung dari derajat HIE-nya pada saat dia lahir. Ya. Baiknya boleh berkonsultasi langsung ya, Dok, ya. Ya. Dokter ya. Jadi biar lebih jelas. Nah, kalau sudah jelas bermasalah seperti itu, kalau sudah jelas ada masalah, maka kita tidak lagi lakukan screening, tapi harus langsung ke diagnosis. Apa nih problemnya? Dokter, anakku yang kedua usianya 14 bulan, beratnya 6 kg, tapi aktif banget. Apakah perlu waspada, Dok? Silakan, Dokter. Nggak dibilang ya berat lahirnya berapa ya? Iya, Dok. 14 bulan 6 kilo ini kurang ya. Jadi 6 kilo itu kalau dia berat lahirnya rata-rata bayi cukup bulan kan 3 kilo. Itu adalah berat dia 5 sampai 6 bulan ya. Oke, aktif ya, mungkin motoriknya tidak terlambat, tapi belum tentu kecerdasannya ya. Jadi ibu mesti berkonsultasi nih ke dokter anaknya, lihat grafik pertumbuhannya. Kalau udah ada buat faltering, gagal tumbuh, ya harus dikejar. Kan kita pengennya nggak cuma anak sehat, tapi juga pandai dong, ya. Pandai, cerdas. Jadi itu yang perlu diwaspadai ya. 14 bulan 6 kilo is not okay gitu. Ini anak saya awalnya normal pertumbuhannya, Dok, tapi di usia 1,8 bulan bicaranya hilang. Oh tadi ya, Dok, ya, salah satu penyebabnya. Itu kenapa ya, Dok? Ya 1 tahun 8 bulan kali ya. Iya, 1 tahun 8 bulan kali ya. Ya itu tadi, antara lain kalau tadinya normal, misalnya umur 15, umur setahun deh udah bisa 5-10 kata, atau 15 bulan udah bisa 5-10 kata, terus 18 bulan terus hilang. Nah ini mesti di review lagi, ada apa gitu ya. Saya pernah punya pasien ya umur 18 bulan itu sudah bisa lebih dari 20 kata ya. Nah kemudian dia pindah rumah terus akhirnya hanya tinggal bersama orang tua dan pengasuh. Nah, oleh pengasuhnya dikasih
screen time ya, dikasih TV, jarang diajak bicara, apa yang dia sudah bisa hilang semua ya. Jadi itu mungkin banget ya pada kotak anak kurang dari 2 tahun ya. Makanya kan kalau anak kurang dari 2 tahun jangan diberikan screen time ya. Jadi screen time itu adalah ya TV, ya YouTube, gadget, laptop, ya apalah semua tontonan itu ya. Screen time-nya itu juga termasuk dari ini ya dok, misalnya TV yang dinyalakan seharian walaupun tidak Ya, anak ada di terus depan menurut ya. ya, ya betul. Itu namanya background viewing ya. Jadi walaupun anak, nah ibu-ibu sering salah tanggap memang. Anak saya nonton cuma sejam 2 jam kok dok. Habis itu dia main-main, tapi tuh TV dipasang seharian. Nah, akhirnya yang masuk ke telinga anak adalah suara TV itu, sehingga dia mengabaikan panggilan, mengabaikan ajakan, mengabaikan perintah, mengabaikan apapun yang kita ajarkan. Ya, jadi dia terdistraksi soalnya. Nah, itu Moms and Dad ini penting banget juga nih dok ya informasinya. Jadi screen time itu Moms and Dad bukan hanya yang dihadapkan langsung ya dok ya kepada anak, tapi tadi ada background tadi ya dok. Jadi ya, di background TV ya. background TV gitu itu juga sangat berpengaruh ya dok ya terhadap kemampuan bicara dan bahasa anak. Izin bertanya terkait perkembangan yang hilang karena kurang stimulasi dan gadget. Apakah nanti bisa kembali mengejar ketinggalan tersebut dok? Ya Silakan, bisa dok. aja ya kalau segera terdeteksi dan diterapi ya. Tentunya nggak cukup dengan terapi, tetapi pola pengasuhan di rumah tentunya juga harus dirubah ya. Jadi bisa memberikan stimulasi yang mendukung ya. Jadi harus saling mendukung ya dok ya antara terapi Iya dong. dari Iya. terapis juga dari orang tua dan lingkungan di rumah ya dok ya. Jadi nggak bisa mempercayakan sepenuhnya hanya saat konsultasi atau saat terapi gitu ya dok ya. Iya dong. Dan terapi paling sekali terapi hanya sejam, mungkin hanya 2-3 kali seminggu. Nah, sisa waktu di rumah di anak kan sebagian besar di rumah. Jadi artinya proses terapi itu terus berlanjut sampai di rumah ya. Jadi terapis posisinya adalah sebagai fasilitator apa yang mesti dikerjakan oleh orang tua dan pengasuh. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih dokter. Kalau anaknya pertumbuhan fisik tidak ada masalah dok, tapi umur 3,5 tahun belum bisa bicara dan belum mengerti instruksi, itu bagaimana ya dok? Mohon pencerahannya. Waduh, ya 3,5 tahun itu untuk kemampuan komunikasi sih udah bisa kalimat ya, terdiri dari 3-4 kata. Aku mau bobo, aku mau maam nasi. Sudah bisa tanya jawab 2 arah dengan baik, bahkan sudah mulai bisa bercerita ya, walaupun kalimatnya mungkin belum lengkap, belum panjang. Jadi kalau 3,5 tahun belum bisa mengikuti perintah, ya harus segera ke dokter tumbuh kembang atau dokter neurologi anak ya untuk di assessment dan kemudian ditentukan terapinya gitu, seperti itu. Dokter, apakah speech delay dan sensor integrasi ada hubungannya? Silakan dokter. Oke, ya, terapi sensor integrasi adalah salah satu terapi dari speech delay ya. Nah, tapi speech delay ini kan cuma istilah aja sebetulnya. Speech delay itu kan keterlambatan bicara dengan penyebab yang berbeda-beda ya. Nah, tentu ada kaitannya ya. Jadi kita berikan terapi sensor integrasi pada anak dengan speech delay ketika interaksi 2 arahnya juga belum bagus ya. Selain dia belum ngomong, itu kontak matanya juga belum ada. Atau kadang ada, kadang enggak. Dipanggil kadang noleh, kadang enggak. Atau bahkan enggak ada. Kemudian juga kalau disuruh, kita nggak ngerti, dia tuh nggak mau atau nggak ngerti gitu. Ya, itu artinya perkembangan interaksi 2 arahnya juga belum optimal. Nah, jadi bicara bahasa itu kan untuk berkomunikasi ya. Jadi kalau perkembangan interaksi 2 sosialnya juga belum optimal, maka dia tidak akan bisa menggunakan bicara itu sebagai alat komunikasi. Nah, sensor integrasi itu memperbaiki keduanya sekaligus. Ya. Dan pada beberapa anak yang ada disertai dengan gangguan pemrosesan sensori, seperti misalnya dia nggak bisa dengar suara keras, nggak bisa dipeluk, nggak bisa apa tuh namanya, nggak bisa pegang sesuatu yang lengket-lengket. Nah, ini kan juga harus diperbaiki. Jadi seperti itu. Artinya speech delay nggak harus obatnya adalah terapi SI.
lihat dulu penyebabnya gitu ya. Kalau ternyata speech delay-nya itu dia udah ngerti semua, interaksi dua arahnya bagus, tinggal ngomong doang, nah itu bisa diberikan terapi bicara seperti itu. Ya. Ada Jadi, kaitan. baik. Jadi penentuan terapinya apakah perlu terapi bicara, apa sensor integrasi atau keduanya itu ditentukan oleh dokternya ya dok ya. Jadi bukan Ya, ditentukan sendiri ya dok ya. Jadi ya, sebaiknya iya, konsul dan ya, ditentukan ya dok ya. Jadi dipilih nanti goalsnya apa, terapinya apa ya dok ya. ya. Untuk masalah pertumbuhan, anak saya usia 24 bulan, beratnya 10,5, tingginya 90. Saya lihat di grafik terhitung kurang beratnya. Di sisi perkembangan juga terganggu karena gadget. Manakah yang diperbaiki lebih dahulu, dok? Pertumbuhan atau perkembangannya? Ya, barengan, ya, barengan. Jadi gini, ada kalau berat badannya kurangnya sangat ekstrim, ya, misalnya umur 2 tahun, cuma 6 kilo atau 7 kilo, ya, itu kan ekstrim banget ya. Nah, itu kita perbaiki dulu berat badannya. Karena mau diterapi juga percuma, anaknya lemes, letoy, nggak responsif, cengeng, ya, tidak apa namanya, tidak aktif. Itu harus berat badannya dulu. Tapi tentu apa namanya sebulan lagi mesti dilihat. Tapi kalau berat badannya cuma kurang sedikit, nah itu barengan. Ya. Oke. 10 kilo 2 tahun tuh kebanyakan anak tuh seperti itu ya. Jadi itu kurang sekitar rata-rata anak dengan berat lahir 3 kilo itu sekitar 2 tahun adalah 12 kilo. Jadi kan ngejarnya nggak banyak. Nah itu bareng gitu. Oke, baik. Sorry dokter, jadi anak saya umur 12 bulan, masih babbling, belum ada kata berarti, masih tidak apa-apa ya dok? Terima kasih. 12 bulan dok, Oke. Ya, masih babbling. uh, ya 12 bulan sih babblingnya sudah mulai berkurang ya. Dia sudah mulai mengucapkan suku kata yang berarti seperti misalnya mam, ma, atau pa ya, yang gampang tuh yang ada huruf A-nya. Tapi paling tidak dia kalau dipanggil namanya sudah noleh. Kalau ditanya mana mama, mana papa, dia sudah menoleh ke arah yang kita tanya. Mana lampu, mana cicak, mana suster gitu dia udah tahu. Paling tidak itu dulu deh. Dan sudah mulai menunjuk ketika dia menginginkan sesuatu. Nah, jadi tolong direview lagi tuh. Ada nggak seperti itu gitu ya. Oke. Kalau dia udah bisa ngerti panggilan, pertanyaan itu sih masih aman deh ya. Tapi kalau nggak ngerti juga, nah itu udah red flags tuh ya. Jadi mesti hati-hati. Dokter, kalau anak usia 15 bulan baru ada kata ayah, apakah normal ya dok? Tapi anaknya paham perintah dan kalau dipanggil juga menengok. Oh Silakan. bagus itu sih 15 bulan ya. Nggak dibilang ya anak laki atau perempuan ya. Iya, dia Nggak ya. disebutkan. Ya 15 bulan sih paling sekitar ya 5 kata lah. Kalau yang cepat ya bisa 10 kata. Tapi udah ngerti apapun panggilan, perintah, udah bisa bilang satu kata sih udah bagus ya. Terus aja distimulasi nggak apa-apa. Tadi menarik nih dok, pertanyaan dokter tentang anaknya perempuan atau laki-laki. Mungkin Mom Sandra juga jadi penasaran, apa nih dok kaitannya tadi speech delay mungkin antara anak yang perempuan dan juga laki-laki. Ya, jadi ada faktor gender ya, katanya sih dipengaruhi oleh hormon estrogen ya dalam perkembangan pusat bicara seorang anak itu. Jadi yang perempuan itu memang lebih baik ya, lebih cepat, lebih talkatif gitu. Kalau anak laki memang lebih lambat. Nah, kalau kita telusuri lagi bahwa problem keterlambatan bicara atau gangguan bicara itu memang kebanyakan pada anak laki ya. Bisa 3 sampai 4 banding 1 tuh dibandingkan perempuan. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin kalau yang punya anak laki-laki nih mesti rada ekstra ya dok ya stimulasinya ya dok. Karena Ya, kita termasuk anak yang mana nih yang bisa mengejar ya. perkembangan dengan baik atau malah yang akan jatuh ke speech delay gitu ya dok ya. Ya, Oke. Dokter, anakku masih belum bisa bicara, usianya 2 tahun. Belum bisa bicara dengan banyak kalimat, masih sepatah-sepatah kata. Tetapi katanya dulu ayahnya juga seperti itu, tapi lama-lama di usia 4 tahun sudah bisa bicara. Apakah mungkin anakku ada genetik dari ayahnya sehingga terlambat bicara, Dok? Iya,
Ya, anak-anak ada yang late talkers ya, namanya late talkers itu. Jadi dia memang sampai umur sekitar 2 tahun belum ngomong. Tapi begitu dia ngomong, banyak tuh langsung kalimat panjang gitu ya. Ada anak-anak yang seperti itu. Nah, pada late talkers itu paling rata-rata sih umur 2,5 tahun ya, dia bisa ngomong dan panjang. Tapi kalau disuruh menunggu sampai 4 tahun, ya lebih baik jangan gitu menurut saya. Ya kalau dia seperti ayahnya, kalau enggak gimana. Jadi mesti dipastikan dulu nih, emang cuma sekedar telat ngomong biasa-biasa aja, faktor genetik, atau ada yang lain gitu. Kalau saya sih nggak nunggu sampai 4 tahun ya. Ya kalau ngomong, kalau enggak gitu kan. Anak saya usia 25 bulan, sudah bisa 50 kata lebih, tapi masih belum bisa 2 kata. Hanya beberapa kali bilang ayah, bobo, atau mamah sini. Oke. 25 Ya, bulan, Dok. ya, jadi anak itu bisa bikin kalimat kalau kemampuan kata berartinya tuh udah lebih dari 50 sebetulnya, ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. 50 kata itu pun juga kata yang berarti ya, bukan cuma sekedar meniru atau spontan tanpa arti. Ya, jadi sabar aja, sabar terus diajak bicara, lengkapi kalau dia ngomong kalimatnya belum belum apa belum lengkap misalnya mam apa, mam roti atau mam nasi gitu. Jadi dia mengerti bahwa itu adalah mam roti, ini adalah mam nasi. Jadi kita lengkapin gitu. Oke, baik, Dok. Selanjutnya, Dok, satu lagi. Dokter, anak saya usianya 5 tahun, artikulasinya masih tidak jelas. Huruf R dan U biasanya menjadi W, dan cara bicaranya juga cepat. Apakah tidak masalah seperti itu, Dok? Oke, patokannya diperbaiki atau tidak tentu tergantung dari ini seberapa besar orang-orang mengerti ya. Jadi anak usia 3 tahun itu 100% orang-orang di rumah maupun yang tidak familiar dengan anak itu sudah ngerti dia ngomong apa ya, sehingga seorang anak itu bisa berkomunikasi. Tapi kalau umur 5 tahun kira-kira ibunya aja cuma ngerti 80%, apalagi gurunya cuma 60%, apalagi teman-temannya gitu ya. Nah, kalau sampai mengganggu interaksi dengan temannya dan orang di luar di rumah, ya itu harus diperbaiki ya, salah satunya dengan terapi bicara. Jadi yang di terapi itu memang cara bicaranya ya, Dok, ya, bukan lagi hal lain. Kalau yang lain tidak ada masalah, berarti masalahnya kemungkinan hanya di artikulasi yang perlu Artikulasi. diperbaiki Ya. terapi. Kira-kira mungkin, Dok, apa sih, Dok, hal-hal yang bisa diwaspadai nih, Dok, supaya tidak ada masalah tadi artikulasi? Kira-kira apakah cara mengajarkannya, mengajarkan bicara atau apanya, Dok? Oh Kira-kira iya. timbul Oke, masalah. jadi kalau kita ngajak bicara anak balita itu ya, kita ngomong harus pelan, jangan cepat-cepat, dengan artikulasi yang jelas. Terus kasih kesempatan anak untuk memberikan respon gitu. Jadi kalau kita bicaranya cepat, udah gitu juga nggak jelas, anak itu peniru ya. Jadi dia menirukan artikulasi kita, menirukan kecepatan kita bicara, menirukan intonasi, ekspresi kita. Jadi ya kita harus ngasih contoh yang ideal gitu. Ya. Kemudian juga tunggu anak itu memberikan respon. Respon sekecil apapun tuh harus dihargai gitu. Jadi kita berhenti dulu. Tadi kamu mau ngomong apa ya gitu. Oh maksud kamu ini ya gitu. Jadi jangan jangan merepet terus sampai anaknya bengong gitu ya. Terus kita nggak ngasih waktu buat dia berespon. Iya. Ya, jadi juga jangan terlalu cerewet cerewet yang banget gitu. Oke, baik. Sore, Dokter, mau tanya, anak saya Oke. usianya 4 tahun, tapi masih sangat cengeng. Kira-kira stimulasinya bagaimana ya, Dok? Oke, yang lain asumsi kita perkembangannya oke ya. Oke. Cengeng itu macam-macam penyebabnya ya. Umur 4 tahun itu udah banyak maunya ya anak ya. Udah pengen ini, pengen itu. Nggak bisa diem, nanya ini, nanya itu ya. Jadi terus juga kalau pengen sesuatu maunya diturutin selalu. Kalau nggak diturutin nangis atau cengeng. Nah itu memang satu perkembangan psikologis yang terjadi pada anak balita dan itu lumrah ya. Nah, Baik. misalnya dia cengeng, ya kita mesti tanya, kenapa kamu nangis atau kenapa sih kamu rewel gitu? Kamu mau apa? Kalau misalnya memang dia menginginkan sesuatu dan
kita nggak bisa memenuhi pada saat itu, ya kita harus jelaskan betul-betul. Jadi sebetulnya anak itu sedang belajar sebab akibat, aksi reaksi gitu ya. Jadi artinya kita jangan mengajarkan anak bahwa rewel atau tangisan itu adalah senjata dia untuk supaya keinginannya terpenuhi. Enggak seperti itu. Kalau memang kita lagi, misalnya dia pengen mainan, kita bilang enggak boleh, kan sudah beli mainan kemarin ya. Itu terus kita terangkan ya, sehingga dia akhirnya akan berhenti merengek gitu, ya. Jadi mesti dicari tahu dulu kenapa dia merengek dan jelaskan gitu. Oke, baik dokter. Nah, jadi harus ada penyebabnya dulu ya dok ya, harus tahu dulu penyebabnya apa Iya ya dok dong. ya. Oke. Kalau speech delay, apakah ada hubungannya dengan lemah saraf bicara dok? Silakan dokter. Oke. Saraf bicara tuh yang apa ya? Oke, jadi gini, saraf bicara tuh kan bisa di otak ya, bisa saraf penggerak ininya, mulutnya ya. Kalau saraf yang di otak itu penyebabnya lebih banyak ya. Misalnya anaknya kurang stimulasi atau interaksi sosialnya juga terganggu ya. Nah itu biasanya dia fungsi bahasa reseptifnya dan ekspresifnya juga terganggu gitu. Tapi kalau untuk saraf yang penggerak mulut itu biasanya yang terganggu hanya artikulasinya saja. Ya. Misalnya dia ngomong udah panjang kalimat tapi nggak jelas gitu. Nah itu kita perbaiki saraf-saraf penggerak oromotornya namanya. Jadi seperti itu. Dokter mau tanya, anak yang dites di klinik anak UHSD boleh start umur berapa ya dok? Dan tesnya meliputi apa saja? Ya kalau untuk screening tumbuh kembang mah dari lahir ya, terutama untuk perkembangan sih start dari 3 bulan tuh udah ada screeningnya ya. Kapan di terapi ya kalau udah ada masalah gitu ya. Nah tapi pada anak-anak yang masih kecil banget gitu, misalnya umur kurang dari 12 bulan ya, atau kurang dari 12 bulan lah, ini anak kok kontak matanya belum bagus ya, kok dipanggil belum noleh ya. Nah, itu kan masih kecilan juga buat di terapi. Nah, biasanya kita akan perbaiki cara bermain orang tua pengasuh dengan anak gitu. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih Dr. Jidi. Jadi pesan singkat saya untuk para moms and dads ya. Jadi lakukan screening tumbuh kembang itu sedini mungkin ya. Jadi bisa di tingkat kader, tingkat bidan, dokter umum dan dokter anak umum. Sehingga jika ada yang perlu dikoreksi akan lebih mudah kita mengintervensi ya, baik dengan terapi maupun dengan stimulasi. Nah, kemudian juga jika anak perlu terapi, tentu kita juga harus rajin dan disiplin ya, juga melakukan home program atau PR-PR yang diberikan oleh terapis supaya bisa dikerjakan di rumah ya. Ketiga adalah dalam proses perkembangan itu nggak ada yang instan ya. Semua perlu proses, perlu kesabaran untuk kita bisa mengejar ketertinggalan perkembangan anak. Dan terakhir tentunya juga sikap penting untuk pada proses stimulasi dan terapi itu adalah tadi konsistenan ya, konsisten dan disiplin. Jadi seperti itu. Jadi dibutuhkan sekali nih Mams konsisten dan disiplin ya dalam melatih pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke.